Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Tripet Pon Kutusung Rena. Aku dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting, yaitu tentang korupsi. Nah, menurut kalian apa sih itu korupsi dan apa dampaknya dalam kehidupan kita? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menghindari korupsi? Yuk kita bahas bersama agar kita semua menjadi generasi yang lebih baik. Nah, korupsi adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Contohnya yang sering kita lihat adalah seorang pejabat menerima uang suap dari sebuah perusahaan agar proyek tertentu seperti kampung hotel atau mall agar lebih cepat mendapatkan izin tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Nah, teman-teman, korupsi itu nggak cuma terjadi dalam pemerintahan loh. Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi juga bisa kita temui, misalnya ketika kita curang saat ujian, atau bahkan saat menyewa joki untuk menyelesaikan tugas atau skripsi. Walaupun terlihat kecil, tindakan-tindakan seperti ini tetap termasuk korupsi. Karena itu, mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak jujur. Nah, korupsi punya dampak besar, baik untuk masyarakat maupun negara. Beberapa dampak antara lain, ekonomi melemah. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan. Masyarakat semakin miskin. Dana bantuan sosial yang seringkali tidak sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepercayaan menurun. Masyarakat jadi sulit percaya kepada pemerintah atau pemimpin karena banyak kasus korupsi. Selain itu, korupsi juga bisa merusak sektor pendidikan, kesehatan, dan bahkan lingkungan. Misalnya, proyek-proyek ilegal yang seringkali mengabaikan dampak terhadap lingkungan. Jadi, korupsi itu bukan hanya merusak negara, tapi juga kita semua sebagai masyarakat. Nah, sekarang bagaimana cara kita menindak korupsi? Ada beberapa langkah penting, yaitu penegakan hukum yang tegak. Pelaku korupsi harus diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Kedua, mendorong transparansi, misalnya dengan membuat laporan anggaran kepada masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak korupsi. Jika kita melihat atau mengetahui adanya tindak korupsi, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, bagaimana dengan cara kita menghindari korupsi? Dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan menghindari kebiasaan memberi atau menerima suap sekecil apapun. Belajar jujur dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak menyontek satu ujian atau menyewa job. Mendukung pemimpin yang anti korupsi, pilih mereka yang punya rekam jejak bersih dan berintegrasi. Kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, dimulai dari hal-hal sederhana. Nah, penutup dari hari ini, teman-teman, mari kita bersama-sama memerangi korupsi mulai dari diri sendiri. Setiap langkah yang kita ambil bisa berdampak besar untuk masa depan yang lebih baik. Indonesia bebas korupsi bukan mimpi, asalkan kita semua bersatu dan berkontribusi untuk kejujuran dan integrasi. Yuk kita mewujudkan perubahan mulai dari sekarang. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional.
Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.